Shalom, salam sehat, sukacita, dan semangat. Prapaskah hari yang ke-15. Saya berharap ibu bapak dan saudara-saudara di rumah berada dalam kondisi sehat karena Tuhan selalu memberkati. Mari kita berdoa. Kepadamu kami naikkan syukur atas kehidupan dan keselamatan dan segala kebaikan Tuhan yang memelihara kami. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar di dalam hikmat dan pengertian-Mu kami boleh mendalami kekayaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih, pembacaan Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Prapaskah hari yang ke-15, kebaikan ke-15, melayani, mengasihi para janda dan yatim piatu. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setelah dinasehatkan tentang jangan hanya menjadi pendengar firman tetapi juga pelaku firman, di ayatnya yang ke-19 sampai 25, maka kita juga diingatkan untuk tidak hanya melakukan ibadah hanya di mulut saja, di bibir saja, hanya ibadah-ibadah ritual saja. Namun kita mesti melengkapi ibadah kita dengan ibadah aktual. Ibadah bukan hanya bukti cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga dalam ibadah aktual merupakan bukti kasih kita kepada sesama. Dan karena itu dinyatakan di dalam firman Tuhan hari ini bahwa ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kata kesusahan mereka, jadi yang kita layani, yang kita kasihi adalah yatim piatu dan janda yang berada di dalam kesusahan. Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3 dan seterusnya, kita bisa membaca janda-janda seperti apakah yang perlu dibantu, yang serba kekurangan atau yang miskin, yang sudah tua, yang tetap sendiri, yang mengalami beban tekanan hidup karena kesusahan-kesusahan yang ia alami. Dan juga yatim piatu yang tentu tidak memiliki orang tua. Oleh karena itu mereka harus berjuang sendiri, pasti dengan susah payah memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kepada merekalah kita memberikan pelayanan dan kasih kita berupa bantuan sehingga mereka boleh terpenuhi kebutuhan hidupnya dan sekaligus juga terlindungi. Mengapa kita harus menolong, melayani, mengasihi yatim piatu dan para janda? Yang pertama,
Tentu karena itu adalah perintah Tuhan. Dan yang kedua adalah karena mereka hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Yang ketiga adalah karena mereka berada dalam posisi yang lemah sehingga seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, mengalami penindasan, mengalami penganiayaan, dan juga direndahkan atau dilecehkan. Kita diingatkan oleh Keluaran pasal 22 ayat 22 sampai 24, jangan menindas janda dan anak yatim. Kalau kita lakukan itu, maka kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan karena itu kita diingatkan ketika kita membantu mereka, kita menjaga diri kita untuk tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya, mari kita membantu dengan tulus. Jangan memperalat, jangan memandang sebagai kesempatan untuk meloloskan hawa nafsu kita masing-masing. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita perlihatkan kasih yang tulus untuk melayani mereka yang membutuhkan. Mari kita peduli kepada yang lemah. Kita rangkul mereka yang tersisih di dalam kasih Tuhan. Kita lakukan itu sebagai ibadah kita di hadapan Allah. Maka itulah ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 117 ayatnya yang pertama dan ke-10. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami mau peduli pada yang lemah, yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya ibadah kami menjadi ibadah yang lengkap, yang murni dan tak bercacat kepadamu, dengan menunjukkan kasih kepada Engkau dan juga kepada sesama, terutama mereka yang lemah dan dalam kesusahan. Tolonglah ibu bapa, saudara-saudara kami sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sambil menjaga diri kami agar sungguh kasih yang tulus yang berasal dari Tuhan yang kami pancarkan. Dan Engkau yang menuntun ibu bapa, saudara-saudara sekalian dalam menjalani hidup ini. Warga jemaat GPIB Peniel Yuda Wiyogra, ibu bapa, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Dalam setiap pergumulan Tuhan menopang, dalam setiap kebutuhan hidup Tuhan memberkati, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka limpah rezeki dari Allah, memberkati setiap perjuangan mereka. Dan pakai kami sebagai alat berkat-Mu bagi mereka yang lemah dan kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.